Halo, saya mahasiswi akuntansi dari Universitas Lambung Mangkurat. Nama saya Utariel Sabaton dengan NIM 17103136200100. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi pasar di negara berkembang, yaitu bagian kedua adalah keterbukaan atau openness. CEO sering berbicara tentang perlunya ekonomi terbuka karena mereka percaya yang terbaik adalah memasuki negara yang menerima investasi langsung oleh perusahaan multinasional, meskipun perusahaan dapat masuk ke negara yang tidak mengizinkan investasi asing dengan memasuki usaha patungan atau dengan memberi lisensi kepada mitra lokalnya. Mengapa demikian? Karena semakin terbuka perekonomian suatu negara, maka semakin besar kemungkinan perantara global diizinkan untuk beroperasi di negara tersebut. Oleh karena itu, perusahaan multinasional akan lebih mudah berfungsi di pasar yang lebih terbuka karena mereka dapat menggunakan konsep atau menggunakan layanan perantara global maupun lokal. Namun yang perlu diingat di sini adalah konsep keterbukaan bisa menipu. Kenapa konsep keterbukaan bisa menipu? Ada dua alasan mengapa keterbukaan bisa menjadi konsep yang menipu. Yang pertama adalah pemerintah yang mengizinkan perusahaan lokal mengakses pasar modal global, menetralkan salah satu keunggulan utama perusahaan asing. Dan yang kedua yaitu konteks makro, yaitu sistem politik dan sosial serta keterbukaan membentuk konteks pasar. Dengan kata lain, keterbukaan bisa menjadi pedang bermata dua bagi perusahaan. Kita ambil contoh. Di negara Chili, di awal tahun 1970-an, terjadi kudeta militer yang menyebabkan pembentukan pemerintah sayap kanan serta kebijakan ekonomi liberal pemerintah yang menyebabkan pasar modal dinamis di negara tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah pasar tenaga kerja di Chili itu pemerintah Chili tidak memberikan izin serikat pekerja sehingga pasar tersebut tetap terbelakang dan mereka tidak bisa beroperasi secara bebas. Nah, dari kasus yang terjadi di negara Chili ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keterbukaan mempengaruhi perkembangan pasar. Jika pasar modal suatu negara terbuka untuk investor asing, maka perantara keuangan akan menjadi lebih canggih atau menjadi lebih mudah. Yang terakhir di sini kita akan melihat perbedaan konsep keterbukaan di 5 negara, yaitu Amerika Serikat atau Uni Eropa, kemudian Brazil, lalu Rusia, India, dan juga Cina. Kalau kita lihat dari tabel yang ada di presentasi ini, di Amerika Serikat atau Uni Eropa terbuka untuk semua bentuk investasi asing kecuali ketika pemerintah memiliki kekhawatiran tentang potensi monopoli atau masalah keamanan nasional. Kemudian kalau di negara Brazil, baik investasi greenfield dan akuisisi adalah strategi masuk yang memungkinkan. Perusahaan bekerjasama dengan mitra lokal untuk mendapatkan keahlian lokal. Nah, kemudian kalau di negara Rusia, baik investasi dan akuisisi greenfield mungkin terjadinya sulit. Kenapa? Karena perusahaan membentuk aliansi untuk mendapatkan akses ke pemerintah dan masukan lokal. Kalau di India, pembatasan investasi lapangan hijau dan akuisisi di beberapa sektor membuat usaha patungan diperlukan. Mengapa demikian? Karena birokrasi menghalangi perusahaan di sektor-sektor di mana pemerintah mengizinkan investor asing. Kemudian yang terakhir di negara Cina, pemerintah mengizinkan investasi greenfield serta akuisisi. Perusahaan yang diakuisisi kemungkinan besar adalah milik negara dan mungkin memiliki kewajiban tersembunyi. Di negara Cina, aliansi memungkinkan perusahaan menyelaraskan kepentingan dengan semua tingkat pemerintahan.